Puntadewa tadi menanyakan tentang Punakawan. Punakawan yang kurang satu, yaitu si Gareng kok tidak ada dia pada saat itu. Arjuna menjawab bahwasanya Gareng tadi telah dia usir karena kurang ajar, ingin meminjam negara Amarta untuk dia menjadi raja pada saat itu. Nah, tiba-tiba pada saat itu datanglah Patih Reksapraja tadi datang mengatakan bahwasanya dia diutus oleh Prabu Cakrawangsa dari kerajaan namanya Kerajaan Purwosari. Nah, di situ untuk melamar seseorang dari negara Amarta yang bernama Dewi Janaka pada saat itu. Lalu bagaimana respon dari para Pandawa, Mas, mendengar perkataan dari Ki Patih tersebut? Nah, diceritakan pada saat para tamu yang hadir di negara Amarta pada saat itu umumnya para Pandawa tadi kebingungan karena nama Janaka yang pada saat itu tadi yang ada hanyalah seorang laki-laki, tidak perempuan atau tidak dewi seperti itu. Nah, Arjuna pada saat itu merasa tersindir. Wilujeng Rayu pemirsa, berjumpa lagi bersama saya Ari Bayu dalam acara obrolan budaya Nusantara. Kali ini saya masih ditemani oleh Mas Gurit yang akan membahas berbagai hal yang berkaitan dengan dunia pedalangan seperti cerita, tokoh, lakon maupun sanggit-sanggit yang ada di dalam pewayangan, khususnya wayang kulit Jawa. Pasti pemirsa penasaran, kali ini kita mau bahas tentang apa? Langsung aja kita tanyakan ke Mas Gurit. Nah, selamat malam Mas Gurit. Selamat malam Mas Bayu. Sebelumnya kita telah membahas tentang beberapa lakon yang berkaitan dengan sebagian dari para Punakawan, yaitu Semar dan Petro. Ya, Semar dan Petro. Nah, kan masih ada yang belum kita bahas, seperti Bagong dan Gareng. Ya, benar sekali. Lalu apakah ada Mas lakon yang berkaitan dengan kedua tokoh tersebut? Oh iya Mas Bayu. Nah, setelah di beberapa episode kemarin kita membahas lakon-lakon yang berkaitan dengan tokoh Punakawan, antara lain ada yang membahas tentang lakonnya Semar. Banyak sekali yang kita bahas, ada Semar Maneges, Semar Bangun Kayangan dan lain-lain, dan juga ada Petro. Beberapa kali kita membahas lakon-lakon yang berkaitan dengan Petro. Nah, untuk kesempatan kali ini Mas Bayu menanyakan tentang lakon-lakon yang berkaitan dengan saudaranya si Petro lah, sebagian dari Punakawan, yaitu Gareng dan juga Bagong. Nah, setelah kemarin kita membahas ada lakon Petro Dadi Ratu. Sebenarnya biasanya di Pakliran Gaya Jogja, di situ ada juga lakon yaitu Gareng Ratu. Gareng Ratu yang saya ketahui. Nah, Gareng Ratu tadi ada beberapa sanggit di antara para dalang-dalang Jogja pada umumnya. Biasanya ada Ki Seno Nugroho dan juga Ki Hadi Sugito, biasanya seperti itu. Nah, yang saya ketahui sanggit dari Ki Seno Nugroho Swargi atau yang sudah almarhum bermula ketika suatu hari di negara Astina. Suatu hari di situ dipasewakan Prabu Duryudana tadi sedang dihadap oleh para abdi-abdinya. Ada Pandita Durna, ada Adipati Karna, dan juga di situ terdapat seorang pujangga, guru dari Prabu Duryudana pada saat itu yang bernama Begawan Buddha Kresna. Nah, sang Prabu Duryudana tadi memanggil gurunya tersebut karena dia merasa tidak nyaman dan istilahnya ora tentrem atine jika musuh bebuyutannya yaitu para Pandawa pada saat masih hidup. Jadi Duryudana tadi masih memiliki dendam kepada para Pandawa. Nah, di situ Duryudana tadi menginginkan para Pandawa tadi agar semua dibunuh, tewas seperti itu. Nah, Duryudana pada saat itu ingin meminta bantuan kepada gurunya yaitu Begawan Buddha Kresna tadi untuk memusnahkan para Pandawa pada waktu itu. Nah, lalu apakah Begawan Buddha Kresna itu mau membantu si Prabu Duryudana, Mas? Nah, sang Begawan pada saat itu bersedia
untuk membunuh para Pandawa. Dia saguh istilahnya seperti itu. Nah, Begawan Budakresna pada situ lalu memiliki cara untuk membunuh para Pandawa itu tadi, Mas Bayu. Caranya itu bagaimana, Mas, untuk membunuh para Pandawa? Nah, di situ menurut Begawan Budakresna, karena para Pandawa tadi sangatlah sakti dan juga para Pandawa tadi memiliki ciri khas, yaitu mereka sangat tergila-gila akan ilmu dan kawruh, istilah seperti itu, bab kasampurnan. Maka dari itu sang Begawan tadi diceritakan akan mendatangkan para Pandawa ke negara Astina dan berpura-pura akan mengajarkan sebuah ilmu tentang kasampurnan jati kepada para Pandawa. Nah, jika para Pandawa nanti sampai di negara Astina, maka Kurawa tadi akan lebih gampang untuk bisa membunuh para Pandawa dengan cara halus, tidak dihajar, tidak diapakan, akan nanti bisa diracun atau menggunakan cara yang lain seperti itu. Oh, ternyata seperti itu ya, Mas, ide dari Begawan Budakresna untuk membunuh para Pandawa. Ya, seperti itu. Nah, ternyata pada saat itu salah satu abdi dari Duryudana, yaitu Adipati Karna, mendengar pernyataan dari si Begawan Budakresna tadi, dia tidak setuju karena hal yang dilakukan tersebut sama seperti seorang pecundang yang tidak berani istilahnya adu tosing kulit atau sing balung uleting kulit tadi, dia tidak berani. Jadi sama seperti halnya seorang pecundang tidak berperang seperti seorang kesatria seperti itu. Nah, di situ Adipati Karna tadi merasa bahwa kehadirannya di negara Astina tadi sudah tidak diperlukan lagi karena Prabu Duryudana tadi lebih percaya kepada Pandhita Anyaran Begawan Budakresna tersebut. Nah, Adipati Karna lalu di situ karena sudah marah dan juga emosi atas keputusan Prabu Duryudana, lalu dia meninggalkan Pasamuan atau Pasewakan. Oh, jadi Adipati Karna merasa dirinya sudah tidak diperlukan ya, Mas? Ya. Dan ia memilih pergi dari Pasewakan, negara Astina. Ya, benar sekali. Nah, pada saat itu setelah mereka berembuk kembali, tiba-tiba datanglah Anoman. Anoman tadi ceritakan datang naik ke Pasewakan negara Astina. Nah, kedatangan dari Anoman tersebut adalah ternyata dia menjadi utusan dari salah satu Punokawan, yaitu Nologareng. Nah, Anoman tadi mengatakan bahwasanya dia tadi ingin membantu Gareng. Gareng tadi ingin merasakan menjadi seorang raja karena para saudaranya dari Gareng tadi, yaitu si Bagong dan Petruk tadi sudah pernah menjadi raja pada saat itu. Nah, dan menurut Anoman, negara yang pantas untuk diduduki, istilahnya dipinjam sementara oleh Nologareng tadi adalah negara Astina, karena dulu sebelum si Prabu Duryudana lahir, Nologareng tadi telah banyak membantu Prabu Pandu dan juga Abhyasa tadi membangun negara Astina tersebut. Maka jika diperbolehkan, menurut Anoman tadi meminta kepada Duryudana untuk meminjamkan tahta negara Astina tadi kepada Nologareng walaupun hanya sebentar saja seperti itu. Nah, terus bagaimana respon dari sang Prabu Duryudana, Mas, mendengar perkataan dari Anoman? Nah, di situ diceritakan yang menjawab tadi adalah malah Pandhita Durna, Mas Bayu. Jadi Duryudana pada situ hanya terdiam dan yang menjawab adalah Pandhita Durna. Nah, di situ Durna tadi menjawab bahwasanya Nologareng tadi sudah bertindak kurang ajar atau tidak sopan karena hanya seorang batur atau istilahnya dapure batur atau konco atau abdi tadi kok beraninya mau menjadi raja di negara Astina, ngampil negara Astina. Nah, di situ terjadi perdebatan di antara Pandhita Durna dan juga Anoman. Nah, di situ Anoman tadi tetap memaksa bahwasanya Pandhita Durna tadi malah mengancam balik kepada Anoman akan membunuh dengan senjata Jundamani. Nah, Anoman pada saat itu tidak takut, dia lalu menantang Pandhita Durna tadi di alun-alun negara Astina pada saat itu. Nah, akhirnya di situ Patih Singkuni tadi mengutus para Kurawa tadi untuk menangkap dan membunuh si Anoman. Nah, juga Begawan Budakresna tadi mengerahkan bala pasukannya tadi untuk membunuh para Pandawa sekaligus juga menangkap si Anoman jika para Kurawa tadi kewalahan di situ. Akhirnya Pasewakan tadi sudah selesai. Nah, singkat cerita akhirnya terjadilah peperangan di antara para Kurawa melawan si Anoman. Nah, para Kurawa pada saat itu ceritakan sama sekali tidak ada yang bisa mengalahkan Anoman. Begitu juga Pandhita Durna. Pandhita Durna tadi lalu maju menemui si Anoman tadi dan di situ dia akan nantang perang si Anoman pada saat itu. Nah, tapi si Anoman tadi menjawab bahwasanya Durna tadi seorang pandita dan juga Anoman pun juga seorang pandita atau begawan, sama-sama seorang begawan. Nah, tidak patut jika kedua begawanku tadi kok berperang layaknya seorang prajurit seperti itu, Mas Bayu. Nah, Anoman mengusulkan dengan cara pada saat itu berperang dengan adu cangkriman atau adu tebakan. Nah, di situ diceritakan Pandhita Durna setelah adu cangkriman dan adu batangan tadi, akhirnya di situ Pandhita Durna tadi gagal
menebak cangkriman yang diberikan si Anoman. Akhirnya Pandita Durna karena kalah lalu dia malu lalu pergi meninggalkan si Anoman tersebut, Mas Bayu. Jadi saat itu Pandita Durna kalah menebak cangkriman dari Anoman. Benar sekali. Yang pergi. Nah, terus selanjutnya itu bagaimana, Mas? Ya. Tapi sebelum Mas Gurit lanjut, silahkan diminum. Oh ya. Bagaimana kelanjutannya, Mas? Nah, melihat kejadian tersebut lalu Begawan Buddha Kresna tadi maju. Dia maju untuk menemui si Anoman. Pada saat itu menghadang si Anoman, menghadapi Anoman. Nah, Sang Begawan lalu mengatakan bahwasanya dia tidak mau membunuh si Anoman. Dia tidak membunuh Anoman, dia lalu memuja sebuah angin besar dan disitu mengatakan jika nanti Anoman jatuh terkena angin tersebut, maka disitulah negara yang pantas untuk diduduki Nolo Gareng. Nah, Anoman lalu diceritakan terkena angin besar yang ditimbulkan oleh Begawan Buddha Kresna, terpental pada saat itu, Mas Bayu. Akhirnya di situ sedangkan di tempat lain di Kasatriyan Madukara, di tempatnya Arjuna. Nah, di situ Arjuna atau Janaka tadi sedang bersama si Punakawan. Mereka akan bersama-sama menuju negara Astina. Nah, pada saat itu ceritakan si Gareng tadi memberanikan diri menghadap si Arjuna dan menceritakan keluh kesahnya bahwasanya dia ingin menjadi seorang raja sama seperti si Petro. Nah, Gareng menceritakan bahwasanya dia juga telah mengutus si Anoman untuk meminjamkan negara Astina untuk dirinya menjadi raja. Akan tetapi di situ ceritakan si Anoman tadi belum juga kembali nggawa warta atau memberi kabar. Nah, Gareng lalu mengatakan kepada Arjuna dia juga ingin menjadi raja. Gareng mengatakan dia sangat ingin menjadi raja dan meminta bantuan kepada Arjuna untuk meminjamkan negara Amarta untuk dirinya merasakan menjadi seorang raja walaupun sak kedep yang beripat atau hanya sebentar saja, seperti itu, Mas Bayu. Nah, terus bagaimana tanggapan dari Arjuna, Mas, mendengar niat dari Gareng ingin menjadi raja? Nah, di situ diceritakan tanggapan dari Arjuna walaupun Gareng tadi abdine si Arjuna, ternyata Arjuna pada saat itu tidak suka. Dia juga sangat marah dan menganggap bahwasanya Gareng tadi juga sudah kurang ajar, tidak sopan pada saat itu kepada para Pandawa tentunya atau kepada Yudhistira yang merupakan raja negara Amarta. Wong sak dapure batur wae kok pengen dadi ratu ning negara Amarta. Nah, di situ banyak sekali yang menyepelekan Gareng. Nah, di situ Gareng malah dihajar ternyata oleh si Arjuna bendarane dhewe. Nah, Gareng pada saat itu malah diusir dari negara Madukara. Diusir. Nah, Gareng lalu pergi meninggalkan Punakawan lain dan Arjuna. Sedangkan si Gareng pergi, Punakawan yang lain di situ ada si Petruk dan Bagong beserta Semar dan Arjuna menuju ke negara Amarta pada saat itu, Mas Bayu. Jadi pada saat itu Arjuna langsung mengusir Gareng, ya? Ya, pada saat itu. Terus kemana perginya Gareng saat itu, Mas? Nah, ceritakan Gareng tadi masuk ke dalam hutan. Dia masuk ke dalam hutan, dia bingung karena keinginannya menjadi raja tadi tidak bisa tercapai. Nah, diceritakan karena sudah putus asa, si Gareng tadi ingin mati saja. Dia ingin bunuh diri, masuk ke dalam di situ di sebuah hutan tadi ada gua, dan menurut Gareng pasti di dalam gua tersebut tempat tinggal hewan-hewan buas, macan atau harimau atau hewan-hewan buas yang lain. Nah, dengan dia masuk gua nanti diharapkannya Gareng tadi bisa mati seperti itu. Nah, ternyata ketika Gareng masuk ke dalam gua tadi dia tidak menemukan hewan buas apapun. Dia tidak menemukan dan di situ malah si Gareng tadi melihat ada sebuah kendogo atau cupu atau wadah yang berisi sebuah pakaian. Nah, setelah pakaian tersebut ternyata dicoba oleh si Gareng dan ternyata pakaian tersebut adalah pakaian seorang raja. Dia pun kaget pada saat itu. Nah, dia lalu menemukan sebuah jarik seperti ini, jarik. Nah, pada saat itu ketika jarik tersebut dikibatke istilahnya, disebelake. Nah, pada saat tiba-tiba muncul sebuah kerajaan yang sangatlah besar. Gareng pada saat itu sangatlah senang. Wah, di hadapannya ada kerajaan yang sangatlah besar. Nah, di situ Gareng mengatakan bahwa keinginannya tadi bisa tercapai. Dia bisa menjadi raja di kerajaan baru tersebut. Dia pada saat itu berjonglak-jonglak gembira tentunya karena Punakawan identik dengan kecul atau lucu. Nah, dia lalu diceritakan masuk ke dalam kerajaan tersebut dan mengganti namanya. Gareng tadi setelah menjadi raja berganti nama menjadi Prabu Cakrawangsa. Ada juga jika Pakem Lawas di pedalangan Lawas ada namanya Pandu Pergolo tadi Gareng dadi ratu. Jadi kita mengetahui kali ini bahwasanya Gareng dadi ratu tadi ada dua sebutan. Yang satu Prabu Cakrawangsa atau juga Prabu Pandu Pergolo seperti itu. Oh, jadi sekarang keinginan dari Gareng untuk menjadi ratu bisa terwujud ya, Mas? Ya, seperti itu, Mas Bayu. Terus selanjutnya bagaimana itu, Mas? Nah, selanjutnya pada saat itu ceritakan tiba-tiba Anoman
Anoman yang terkena angin tadi jatuh, Mas Bayu. Jatuh di hadapan si Gareng. Pada saat itu Anoman tadi jatuh di hadapan Gareng yang sudah menjadi seorang raja Pandu Bergolo atau Cokrawangsa tadi. Nah, di situ ceritakan Anoman karena tidak pangling dengan perwujudannya Gareng tadi, lalu dia oleh si Gareng tadi dimintanya menjadi patih si Prabu Cokrawangsa dan disabda. Di situ Anoman disabda dan berubah menjadi layaknya manusia biasa. Nah, si Anoman tadi setelah menjadi manusia biasa, menjadi patih tadi berganti nama menjadi Patih Reksapraja. Itu tadi menurut Sanggit Kisina Nugroho seperti itu, Mas Bayu. Oh, jadi sekarang Anoman dijadikan patih oleh Ya. Prabu Cokrawangsa. Ya, seperti itu, Mas Bayu. Nah, Prabu Cokrawangsa diceritakan pada saat itu merasa kurang. Ya. Dia merasa kurang lengkap jika dirinya menjadi seorang raja, akan tetapi dia tidak memiliki istri atau prameswari. Nah, dia ingin menikah dengan seseorang yang berasal dari Madukara atau dari negara Amarta yang bernama Dewi Janaka. Nah, di situ ceritakan si Patih pun juga bingung. Janaka tadi umumnya adalah si Arjuna laki-laki. Nah, Prabu Cokrawangsa lalu mengutus patihnya tadi Reksapraja tadi untuk melamar ke negara Amarta, melamar Dewi Janaka. Lalu berangkatlah si si Patih Reksapraja tadi menuju negara Amarta. Nah, sedangkan di negara Amarta itu sendiri para Pandawa di situ komplit sedang bersama Prabu Kresna. Pada saat itu Puntadewa tadi menanyakan tentang Punakawan yang kurang satu, yaitu si Gareng kok tidak ada. Dia pada saat itu Arjuna menjawab bahwasanya Gareng tadi telah dia usir karena kurang ajar, ingin meminjam negara Amarta untuk dia menjadi raja pada saat itu. Nah, tiba-tiba pada saat itu datanglah Patih Reksapraja tadi datang mengatakan bahwasanya dia diutus oleh Prabu Cokrawangsa dari kerajaan namanya Kerajaan Purwosari. Nah, di situ untuk melamar seseorang dari negara Amarta yang bernama Dewi Janaka pada saat itu. Lalu bagaimana respon dari para Pandawa, Mas, mendengar perkataan dari Ki Patih tersebut? Nah, diceritakan pada saat itu para tamu yang hadir di negara Amarta pada itu umumnya para Pandawa tadi kebingungan karena nama Janaka yang pada saat itu tadi yang ada hanyalah seorang laki-laki, tidak perempuan atau tidak dewi seperti itu. Nah, Arjuna pada saat itu merasa tersindir atas perkataan Patih Reksapraja tadi, ceritakan karena dia seorang laki-laki dan kedatangan dari Patih tadi untuk melamar seseorang yang bernama Dewi Janaka, dan Janaka tadi adalah seorang laki-laki. Diceritakan di situ Arjuna tidak terima, dia merasa tersindir karena si Patih tadi dan rajanya tadi telah menghina Arjuna. Nah, para Pandawa yang lain pada saat itu Bima dan juga Arjuna tadi lalu membantu untuk menghajar si Patih Reksapraja karena telah menghina ksatria panengeng Pandawa. Wong ibaratnya Arjuna tadi adalah lelananging jagat, wong bagus-baguse wong sak donya kok dianggap seorang perempuan seperti itu. Merasa terhina. Di situ ceritakan si Patih tadi dihajar oleh kedua orang tersebut, lalu dia mundur untuk melaporkan kepada si Prabu Cokrawangsa pada saat itu. Lalu apa yang dilakukan Prabu Cokrawangsa, Mas, setelah melihat patihnya itu dikeroyok oleh para Pandawa? Nah, di situ Prabu Cokrawangsa ceritakan tidak terima karena patihnya tadi kalah. Nah, dia lalu maju ke peperangan bertemu dengan Arjuna. Di situ terjadi peperangan di antara mereka. Arjuna pada saat itu kebingungan, tidak bisa mengalahkan Cokrawangsa karena tiba-tiba badannya tadi sangatlah keras, kuat seperti itu. Nah, diceritakan Arjuna pun mundur. Begitu juga si Bima yang pada saat itu ingin membantu Arjuna melawan Cokrawangsa, ternyata dia juga kewalahan. Ditusuk dengan menggunakan kuku Ponconoko, ternyata kukunya tadi tidak bisa menembus Prabu Cokrawangsa. Nah, Arjuna lalu menemui Prabu Kresna. Nah, Kresna pada saat itu lalu maju menemui si Prabu Cokrawangsa. Dia ingin melihat wujud sebenarnya dari Cokrawangsa itu tadi. Nah, setelah pada saat itu dia mengetahui siapakah sebenarnya Cokrawangsa. Nah, di situ Kresna lalu mencari jagonya. Pada saat itu Kresna lalu manggil si Petruk tadi dipanggil beserta si Bagong dan juga Semar untuk menemui si Prabu Cokrawangsa, untuk menghadang si Prabu Cokrawangsa. Nah, akhirnya para punakan yang tersisa tadi ceritakan maju untuk menghadang si Prabu Cokrawangsa. Di situ ceritakan Petruk dan juga Bagong tadi lalu mengeroyok Prabu Cokrawangsa, dan raja tersebut ketika dikeroyok tadi akhirnya di situ berubah menjadi Punakawan Gareng pada saat itu, kewujud asalnya. Nah, setelah itu ceritakan Gareng tadi menceritakan asal mulanya dia menjadi seorang raja dan bisa menemukan pakaian di sebuah gua tadi. Nah, di situ Patih Reksapraja itu tadi yang yaitu si Anoman tadi lalu dipanggil. Di situ lalu dirubahnya juga menjadi seorang
seorang Anoman kembali ke wujud asalnya. Nah, setelah istilahnya sudah mengetahui titik permasalahannya bagaimana Gareng kok bisa menjadi ratu tadi. Nah, tiba-tiba datanglah Begawan Budakresna, gurune Duryudana tadi beserta para Kurawa tadi menyerang negara Amarta. Iya. Nah, karena kan Budakresna tadi di awal tadi kan bersumpah ingin bisa membunuh para Pandawa. Nah, di situ ceritakan yang bersedia menghadang adalah si Gareng. Gareng tadi maju bersedia menghadang Prabu Budakresna. Gareng tadi lalu melawan si Prabu Budakresna. Terjadi peperangan sengit di antara Budakresna melawan si Gareng tadi, dan akhirnya si Budakresna tadi badar atau berubah menjadi Bathara Guru dan mengatakan bahwasanya pakaian yang dipakai Gareng tadi adalah miliknya yang ditemukan di gua tadi. Nah, di situ Gareng lalu mengembalikan pakaian tersebut kepada si Bathara Guru, dan Bathara Guru tadi kembali ke kahyangan. Jadi niate Gareng menjadi raja tadi ternyata sudah diketahui oleh si Bathara Guru. Maka dia istilah sing nyanggit cerita seperti itu adalah Bathara Guru agar keinginan dari Gareng tadi bisa terwujud menjadi seorang raja walaupun hanya sak kebiaring tatit, hanya sak kedepan meripat sebentar saja seperti itu. Nah, setelah permasalahan tersebut selesai, Bathara Guru kembali ke kahyangan. Di situ akhirnya Gareng tadi ngelumpuk kembali dengan Punokawan dan kembali ke negara Amarta, dan dia mengatakan merasa lega karena keinginannya tadi sudah bisa tercapai pada saat itu. Nah, mungkin itu dulu Mas Bayu yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan kali ini untuk lakon Gareng Dadi Ratu. Mungkin banyak nanti para pemirsa yang memiliki sanggit-sanggit tertentu yang mengetahui sanggit tentang Gareng Ratu. Mungkin itu nanti sebuah menjadi referensi untuk kita semua tentang sanggit-sanggit yang ada seperti itu. Ya, terima kasih ya Mas Gurit atas Sama-sama. kisahnya tadi. Nanti bisa dilanjut cerita di episode selanjutnya. Ya. Nah, itu tadi pemirsa cerita yang kita bahas kali ini tentang lakon Gareng Dadi Ratu, di mana Gareng menjadi raja di negara Purwosari bergelar Prabu Cakrawangsa atau Pandu Pergolo. Mudah-mudahan cerita yang kita bahas kali ini bisa menambah pengetahuan kita semuanya tentang pewayangan, khususnya wayang kulit Jawa. Dan apabila ada salah-salah kata, kami mohon maaf. Tetap ikuti video kami selanjutnya hanya di Salam Budaya Nusantara.